Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah mushola Najmul Qamar rahimakumullah. Jadi belum masjid lah, jadi mushola dulu kita. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur. Walillahilhamd, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kita terus kembali diberikan kesempatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah yang diperintahkan. Karena benar memang hakikatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari ayat ini berkaitan dengan makna ibadah. Kata beliau, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al az-zahir wal batin. Yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu apapun itu, selama dia adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, baik dari perkataan ataupun perbuatan, terlihat ataupun tidak terlihat, secara zahir ataupun secara batin, maka itulah ibadah. Poinnya semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ucapan kita, perbuatan kita, terlihat ataupun tidak terlihat. Ada orang yang hanya sekedar memikirkan bagaimana supaya musola ini jadi masjid misalnya, berpikir siden, maka ini ibadah. Ada orang berpikir ingin menjalankan ketaatan, bagaimana caranya, ini sudah masuk pada makna ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, terlihat ataupun tidak terlihat. Sekali lagi poinnya adalah diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah satu ketaatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah kecuali jelas dia harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua perbuatan atau ucapan tersebut memang berkesesuaian dengan apa yang diajarkan dan dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke majelis ilmu, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah, cara bagaimana melakukan ketaatan, cara bagaimana kita bermuamalah juga antar manusia. Dan datangnya kita ke majelis dari majelis ilmu tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah kaki kita itu dihitung, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Tidaklah satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim kecuali dia pasti akan mendapatkan hasil nanti, khususnya pada kehidupan akhirat. Tidak ada yang sia-sia. Saudara-saudara kita, kawan kita, atau bahkan mungkin keluarga kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat ini mereka sudah merasakan bagaimana hasil karya yang sudah pernah mereka lakukan pada kehidupan dunia dari ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena tidak ada yang sia-sia. Kebaikan apapun tidak ada yang sia-sia. Pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekali lagi kita datang ke kajian ini, ke majelis ini, pertama tentunya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentunya kita berharap mendapatkan kebaikan dari majelis ilmu yang kita datangi. Dan malam hari ini insya Allah kita akan kembali mengkaji ulang, hanya sekedar memberikan penajaman dari apa yang sudah sama-sama kita pahami. Kita akan bersama dengan sunnah-sunnah setelah ibadah sholat. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengerjakan ibadah sholat?
Sunnah-sunnah di dalam sholat, artinya sunnah-sunnah setelah kita mengerjakan sholat, tentunya yang pertama adalah tidaklah kalimat yang pertama kita ucapkan selesai kita mengerjakan sholat kecuali kalimat istighfar. Sebagaimana keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya awal mayakul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da ma faragha minas shalah, ucapan yang pertama yang diajarkan Nabi setelah selesai mengerjakan ibadah salat adalah kalimat istighfar. Kalimat istighfar. Jadi kalimat istighfar ini kalimat pertama yang kita ucapkan selesai kita mengerjakan ibadah salat. Bukan kalimat-kalimat yang lain. Mohon maaf, bukan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah. Ada sebahagian orang selesai salat setelah assalamualaikum warahmatullah, dia langsung ucapkan alhamdulillah. Kalimat yang pertama yang diperintahkan ketika kita mengerjakan sholat adalah kalimat istighfar, bukan kalimat tahmid. Apalagi pada perkara-perkara kalimat-kalimat yang urusannya pada urusan dunia. Mbak tuntung sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mati kompor ya jadi. Keingatan dari sholat itu kompor terus misalnya. Hanya assalamualaikum warahmatullahi karena hujan putiki dadayan ya jadi. Bukan kalimat istighfar yang dia ucapkan. Baru assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia langsung mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Ya sekali lagi, tidak ada kalimat yang pertama yang dilafadzkan dan diucapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai mengerjakan ibadah salat kecuali kalimat istighfar. Maka sahabat itu pernah ditanya bagaimana model istighfar yang diucapkan Rasul selesai salat. Maka Nabi disebutkan bahwasanya kana yaqulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, tsumma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi yang pertama diucapkan Nabi adalah kalimat istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Nabi langsung menyambung dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan dari istighfar sampai Allahumma antas salam ini umum dalam semua sholat. Baik itu selesai sholat wajib ataupun selesai sholat sunnah. Terkadang kalimat ini mohon maaf kita tertinggal kapan pada saat kita melaksanakan sholat jenazah. Mayoritas orang-orang yang selesai melaksanakan sholat jenazah seakan-akan dia tidak baca apapun. Sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia langsung bubaran aja. Sebahagian orang mungkin selesai sholat jenazah dia sholat sunnah, sebahagian orang mungkin keluar. Padahal kalimat istighfar, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram itu umum dalam semua sholat. Baik sholat wajib kita ataupun sholat sunnah yang kita kerjakan. Sholat jenazah misalnya, atau sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha misalnya, maka sunnahnya sama, bahwasanya setiap yang namanya selesai ibadah sholat, yang pertama yang dianjurkan dan disunnahkan adalah kalimat istighfar. Dan ingat mohon maaf, kalimat istighfarnya itu hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak layak kita untuk menambah kalimat astaghfirullahul azim misalnya, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih misalnya. Pada saat model istighfar yang diajarkan Nabi hanya kalimat astaghfirullah, ya sudah itu yang kita terima. Semua ketentuan yang berlaku dan itu berkaitan dengan ibadah, sikap seorang muslim sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami taati, bukan kami dengar tapi kadang kami herani. Yang namanya ibadah itu ketika kita datang dari Al-Quran, datang dari hadis Rasul, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, bukan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kadang digawi juga. Dia tidak kerjakan misalnya, dia tahu, dia dengar, dia tahu. Dan ini prinsip dasar kapan ketika kita mendapatkan apapun itu dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak layak kita untuk merubah model istighfar tadi, karena kadang mohon maaf ada sebahagian orang selesai sholat dia baca astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Beristighfarnya benar, tapi model istighfarnya ini yang harus berkesesuaian dengan apa yang diajarkan Rasul.
Biar bagaimanapun ibadah ini harus dengan bermuara qala Allah dan qala Rasul. Bukan dengan logika kita, bukan dengan nalar kita, bukan dengan perasaan kita. Kalau ibadah itu dibangun dengan logika kita, maka akan banyak model ibadah atau ibadah yang asli akan diganti. Contoh misalnya, kita tahu di antara sunnah yang disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat adalah orang tawaf, ketika tawaf melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji, dia sunnah untuk melakukan iktiba, itu membuka pundak sebelah kanan bagi seorang laki-laki ketika dia berihram. Ini sunnah, tapi jujur ini di luar dari logika siapapun. Kenapa ulun katakan di luar dari logika siapapun? Bukankah seorang laki-laki ketika dia membuka pundak itu aurat kecil, sementara dia dikatakan beribadah bahkan di dekat Baitillah Ka'bah? Logika mana yang mau menerima bahwasanya ada orang yang beribadah kemudian auratnya terbuka? Tidak ada yang mampu memberikan nalar kenapa itu diperintahkan. Tapi kenapa orang bersepakat? Karena itu memang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Logika siapapun menolak bahwasanya ketika ibadah kemudian tersingkap aurat kita, kita menjalankan ketaatan tapi tersingkap aurat kita, ini bukan ketaatan yang baik. Logika kita akan mengatakan demikian. Nalar kita akan berkata bahwasanya yang namanya ibadah sholat atau ibadah tawaf dia harus menutup aurat. Tapi kenapa laki-laki justru membuka pundak sebelah kanan? Bukankah ini tidak diterima akal sehat kita? Siapa yang menerima akal sehat dengan bahwasanya ini dibuka, padahal itu adalah aurat, meskipun ini aurat kecil, bukan aurat yang besar. Tapi kenapa kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati? Kita tahu sejarah iktiba ini, sejarah membuka pundak sebelah kanan ini adalah dulu di zaman Nabi SAW, awal muassal yang namanya tawaf itu ditutup semuanya awal ketika tawaf. Kemudian orang-orang musyrikin, orang-orang kafir memfitnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memfitnah para sahabat bahwasanya kenapa mereka menutup seperti ini, karena mereka punya penyakit disebutkan, sehingga tersebar seakan-akan Rasul dan para sahabat itu punya penyakit sehingga mereka tutup katanya. Maka mendengar ocehan orang-orang musyrikin ini, Allah perintahkan kepada Rasul dan juga para sahabat ketika itu untuk apa? Untuk iktiba, membuka pundak sebelah kanan bahwasanya kami ini orang yang sehat, menampakkan kami ini kuat, kami ini sehat. Makanya di 3 putaran awal ketika tawaf kita dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Agar apa? Agar menampakkan kita ini sehat. Dan syariat ini berlaku sampai zaman kita hari ini. Syariat ini berlaku sampai zaman kita hari ini. Di masa daerah setelah zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah era sebahagian para sahabat sudah meninggal dunia, hanya tinggal beberapa sahabat saja yang masih hidup, maka masuklah pada generasi tabi'in. Kita tahu ada 3 generasi emas yang pernah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Generasi yang terbaik kata Nabi adalah generasi aku. Kemudian generasi setelah Rasulullah itu para tabi'in. Kemudian para tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi emas. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menyebutkan generasi kita. Di era di zaman tabi'in ketika itu mulailah sebahagian tabi'in itu bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat Rasul, kenapa membuka pundak sebelah kanan ini tetap kita amalkan? Bukankah sekarang di kota Makkah tidak ada lagi orang-orang musyrik, tidak ada lagi orang-orang kafir? Kenapa tidak kita kembalikan saja kepada awal syariat yang dulu adalah menutup pundak? Apa kata para sahabat? Tidak kata para sahabat, ketahuilah bahwasanya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka ketetapannya berlaku sampai hari kiamat, dan hukum tidak pernah bergeser sebaik apapun logika seorang manusia. Hukum tetap berlaku, ketetapannya sampai hari kiamat dan tidak pernah bergeser. Maka sesungguhnya ulun harus sampaikan, sesungguhnya muadzin ketika mengumandangkan azan masuk pada kalimat hayya 'alas shalah dan masuk kepada kalimat hayya 'alal falah, praktek perbuatan Bilal ibn Rabah atas perintah Nabi di saat itu adalah kalau hayya 'alas shalah ke sebelah kanan,
hayya 'alal falah ke sebelah kiri. Untuk apa? Di antara tujuan pokoknya adalah untuk menyampaikan suara Bilal ibn Rabah ke segenap penjuru yang ada di tempat tersebut. Sekarang di zaman kita hari ini, apakah muadzin masih layak untuk hayya 'alal shalah ke sebelah kanan, hayya 'alal falah ke sebelah kiri, sementara pengeras suara itu sudah disebar di 4 penjuru misalnya? Apakah sunnah ini masih berlaku? Jumhur ulama menyebutkan masih berlaku. Karena biar bagaimanapun, ketetapan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tidak pernah bergeser hukumnya sampai hari kiamat. Dan ini bicara sunnah. Tapi kalau misalnya kada hendak, ya kada masalah. Pada saat dia ucapkan hayya 'alal shalah, memang dianjurkan ke sebelah kanan, sebagaimana perbuatan Bilal. Yang memang tujuan pokoknya adalah untuk menyampaikan suara tadi. Nah, kalau di zaman kita hari ini ada yang dipasang 4 biji misalnya, ada yang 5 biji misalnya, ada yang 10 misalnya di sekelilingan, sehingga ketika dia mengumandangkan azan semua penjuru itu mendengar. Apakah masih dianjurkan? Kalau bicara masih dianjurkan atau tidak, sunnahnya tidak pernah hilang sampai hari kiamat. Sunnahnya tetap berlaku. Karena kita tidak boleh untuk menggugurkan satu sunnah pada saat kita sudah mendapatkan tujuan pokoknya. Tinggal ini hanya pilihan. Bagi orang yang mengamalkan silahkan, yang tidak mengamal pun juga tidak dipermasalahkan. Maka berkaitan dengan kalimat istighfar selesai sholat, kelazimannya ya sudah kalimat astagfirullah. Meskipun mungkin mohon maaf nalar kita akan mengatakan astagfirullah terlalu singkat, terlalu sedikit. Akhirnya sebagian orang mencoba untuk mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tanpa terasa kalimat astagfirullahaladzim yang dia ucapkan tanpa terasa ini tidak berkesesuaian dengan apa yang ditetapkan dan dianjurkan Rasul. Kalimatnya astagfirullah ya sudah. Kadang ya kita refleks mungkin selesai sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah yang azim ini, kalimat al-azim ini, yang itu idealnya tidak masuk pada kalimat selesai sholat. Istighfar itu benar, banyak modelnya. Ada yang astagfirullah, ada yang astagfirullahaladzim, ada yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ada yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika, dan seterusnya. Ini di antara model-model istighfar. Tapi penempatan istighfar selesai sholat yang dipilih oleh Allah, kemudian diajarkan kepada Nabi, kemudian Rasul ajarkan kepada kita, hanya kalimat astagfirullah. Maka tidak layak kita untuk menambah ataupun bahkan mengurangi apa yang sudah ditetapkan. Allah pada saat berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama Islam telah sempurna sehingga kita tidak boleh untuk menambah dan tidak mengurangi. Apa kata Umar ibn Khattab? Ketahuilah kata Umar ibn Khattab, pada saat satu perkara itu sudah sempurna, maka akan ada nanti masa kurangnya, kata beliau. Artinya apa? Di zaman Rasul itu syariat itu sudah sempurna, semua mempraktekkan apa yang diajarkan. Maka akan muncul nanti satu zaman, kata beliau, akan kurangnya syariat ini. Boleh jadi mungkin dikurangi atau mungkin juga ditambah. Sehingga sekali lagi yang poin yang paling pertama selesai sholat adalah kalimat istighfar, kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang pertama. Dan sunnah ini berlaku pada semua sholat. Kemudian tambahan zikir yang lain yang dianjurkan adalah dia bisa membaca kalimat-kalimat yang juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya Allahumma la mani lima ataitu wa la mu'tiya lima manata, dan seterusnya. Minimal setelah selesai sholat, minimal setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, minimal zikirnya adalah ini paling minim. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Ini paling minim. Jadi minimal selesai dia istighfar 3 kali Allahumma antas salam, maka baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Dan ingat, salah satu zikir harian yang tidak boleh untuk kita lepaskan adalah zikir setiap selesai sholat.
setiap selesai sholat yang 5 waktu. Kita tahu ada 2 jenis zikir yang sangat diperintahkan kepada kita untuk dibaca, dan itu melekat pada seorang muslim. Pertama zikir pagi dan petang, yang kedua zikir setiap selesai sholat. Zikir setiap selesai sholat itu yang paling minim setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Dan sekali lagi jangan melepaskan zikir ini. Kenapa? Pahalanya besar. Pahalanya besar. Sekelompok orang-orang fakir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah, laqad akhadha ahla duthuru bi darajatil ula wa na'imul muqim. Orang-orang fakir itu pernah datang kepada Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasul, sesungguhnya orang-orang kaya mereka lebih mulia daripada kami. Mereka lebih hebat ya Rasulullah. Maka kata Nabi, bagaimana mungkin orang-orang kaya lebih mulia daripada kalian? Karena Rasul itu pernah mengatakan, orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka akan lebih dulu masuk ke dalam sorga. Mereka lebih dulu masuk ke dalam sorga. Sekian ratus tahun mereka lebih dulu masuk ke dalam sorga dibandingkan daripada orang-orang kaya. Maka kata Nabi, bagaimana mungkin orang-orang kaya lebih mulia daripada kalian? Kata orang-orang fakir, ya Rasulullah, nusolli wa yusallun, nasumu wa yasumun. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga bisa berpuasa. Lakin lahum fadlu minal amwal. Akan tetapi ya Rasulullah, mereka punya kelebihan harta. Mereka punya kelapangan harta. Yang dengan harta mereka, yang tamiruna wa yahujjuna wa yunfiquna fi sabilillah. Yang dengan harta mereka ya Rasulullah, mereka bisa umroh, mereka bisa haji, mereka bisa infak, mereka bisa sedekah. Sementara kami tidak bisa ya Rasulullah. Maka kata Nabi, saya akan beritahu satu amalan yang amalan ini pahalanya setara dengan pahala orang-orang kaya yang mereka menggunakan hartanya di jalan Allah. Apa itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, tusabbihuna wa tuhamiduna wa tukabiruna thalatha wa salatina bi kulli duburi minas salatil maktubat. Engkau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Kapan? Setiap selesai sholat yang 5 waktu. Bacaan subhanallah yang 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, di antara pahalanya adalah seperti orang umroh. Di antara pahalanya kata Nabi seperti orang yang berhaji. Di antara pahalanya kata Rasul seperti orang yang bersedekah. Makanya ini jangan pernah ditinggalkan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Sesibuk apapun kita, jangan pernah kita tinggalkan. Sesibuk apapun kita, jangan pernah kita tinggalkan yang bacaan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Bayangkan kita modal hanya membaca kalimat tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Hasilnya itu dicatatkan pahala orang umroh. Dicatatkan pahala orang-orang yang berhaji. Berapa durasi paling berapa menit? 3 menit, 4 menit, atau paling lama mungkin 5 menit selesai kita. 5 menit kita membaca kalimat-kalimat tadi, itu dicatatkan pahala haji. Antrian haji berapa puluh tahun? Puluhan tahun antrian haji. Paling tidak pada saat mohon maaf kita belum dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ini sunnah yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Jangan ditinggalkan zikir ini. Ini zikir yang melekat pada seorang muslim. Bahkan salah satu zikir harian yang benar-benar harus diperhatikan adalah zikir setiap selesai sholat yang 5 waktu. Tapi ketahuilah, zikir setiap selesai sholat yang 5 waktu, sunnahnya jauh lebih kuat daripada membaca zikir pagi dan petang. Kesunahannya itu jauh lebih kuat dibandingkan pada zikir-zikir yang lain. Kadang kita punya konsen istighfar misalnya 100 kali, tapi meninggalkan zikir setiap selesai sholat yang 5 waktu, maka ini tidak diharapkan. Kalau toh seandainya sibuknya luar biasa, maka kita tidak sempat berzikir misalnya di waktu pada saat selesai sholat tadi, maka silahkan berzikir dalam kondisi apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, kata Allah. Engkau zikir berdiri, engkau zikir duduk, engkau bahkan zikir berbaring pun silahkan. Kita misalnya habis selesai sholat ada
yang harus kita selesaikan di luar. Kada sempat lagi bacaan. Dia tidak sempat lagi membaca ini dan yang lainnya misalnya. Maka ya sudah qiyamah wa qu'udah. Engkau berdiri, engkau duduk, engkau pun berbaring, silahkan kata Allah. Paling tidak sampai berjalan sambil keluar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Pokoknya jangan pernah ditinggalkan zikir ini. Ini zikir hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabat. Sayang kita meninggalkan model zikir ini. Sekali lagi pahalanya dicatatkan orang haji, orang umroh kata Nabi. Dicatatkan pahala seperti orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah. Dan zikir ini hanya berlaku pada setiap selesai sholat wajib. Setiap selesai sholat sunnah tidak ada subhanallah yang 33. Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tidak berlaku. Kita datang ke masjid misalnya. Kemudian kita kerjakan sholat sunnah, tahiyatul masjid. Menunggu waktu antara adzan dan iqamah. Apakah boleh kita subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33? Bukan pada tempatnya. Tapi kalau pian hendak membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar silahkan, tapi tidak pada jumlah yang khusus. Tidak pada jumlah 33, 33, 33. Tapi kalau misalnya subhanallah dibaca 100 kali, apakah boleh? Boleh. Karena itu umum dimanapun dan kapanpun. Nabi itu pernah bersabda, berkumpul bersama para sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayujiz ahadukum ayyaksiba alfan hasanatan fi kulli yaumih." Wahai para sahabatku, kata Nabi, apakah kalian berat, apa sulitnya kata Nabi, kalian beribadah sehari itu 1000 kali? Apa sulitnya kata Nabi? Kata sahabat, ya Rasulullah, man yuksibul lana alfan hasanatan fi kulli yaumi. Ya Rasulullah, siapa yang mampu di antara kami melakukan ibadah, melakukan ketaatan sehari 1000 kali? Tidak ada yang mampu ya Rasul. Bayangkan sehari melakukan kebaikan 1000 kali. Kata Nabi, kenapa sulit kata Rasulullah? Apa yang menghalangi kalian untuk mampu beribadah sehari 1000 kali? Kata sahabat, siapa yang mampu ya Rasulullah? Tidak ada yang mampu. Seakan-akan sahabat ketika itu berpikir, kita tidak punya waktu ya Rasulullah, kita tidak punya durasi ya Rasul. Yang seakan-akan sahabat pun mengatakan, kelasnya Abu Bakar pun tidak akan pernah mampu. Karena Abu Bakar itu biasa dijadikan model oleh para sahabat. Manusia terbaik, manusia terbaik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian baca kalimat subhanallah 100 kali, maka amalan ini kata Nabi dicatatkan engkau telah melakukan kebaikan sebanyak 1000 kali. Dihapus 1000 dosa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang sambil duduk baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Itu pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dicatatkan pahala dia telah melakukan kebaikan sebanyak 1000 kali. Dan ini tabungan besar nanti pada kehidupan akhirat. Orang baca sambil subhanallah, subhanallah sampai 100 kali. Ini pahala besar. Subhanallah 100 kali mungkin 5 menit kita tuntas. Subhanallah 100 kali mungkin selesai, atau bahkan mungkin ada yang 2 menit selesai 100 kali. Daripada menghitung yang lampu merah 60, 59, 58, 57, 56 dihitung kada dihitung tetap jalan juga. Daripada 60, 59, 58, 57, 56 lebih baik kita baca subhanallah, 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 subhanallah sambil menunggu lampu merah misalnya. Berapa sudah yang dia dapatkan? Berapa yang sudah dia dapatkan? Karena setiap zikir yang kita ucapkan itu pasti bernilai. Atau misalnya kalimat yang lain, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah azim, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan kata Nabi, 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, 2 kalimat yang kata Rasulullah menentukan langkah kalian di akhirat. 2 kalimat tersebut kata Nabi, subhanallahi wa bihamdi wa subhanallah azim. Semakin banyak kalimat tersebut dia ucapkan, semakin orang ini mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kalimat dia ucapkan, semakin mudah dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada zikir tadi. Jadi zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar yang 30-33 itu, ini hanya untuk selesai sholat-sholat yang 5 waktu. Jangan ditempatkan selesai sholat sunnah. Jangan ditempatkan setelah tahajud.
Jangan ditempatkan setelah salat sunnah qabliyah, setelah selesai salat sunnah ba'diyah, tidak. Ini bukan pada tempatnya. Tempatnya itu adalah hanya setiap selesai salat yang 5 waktu. Makanya kata Rasul, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabiruna thalatha wa thalathin fi kulli dubur minas salatil maktubat. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 kata Nabi di setiap selesai salat yang 5 waktu. Di setiap selesai salat yang wajib saja kata Nabi. Tapi kalau menunggu misalnya iqamat dikumandangkan, selesai kita salat sunnah, pian bebas zikir apa aja terserah. Selama setelah istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian silahkan selesai salat sunnah misalnya zikir apa aja terserah. Hendak yang subhanallah misalnya 100 kali. Hendak yang alhamdulillah, Allah Akbar. Atau misalnya 4 kalimatnya digabung, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, arba kalimatin afdalu ma ba'da qira'ati minal Qur'an la yadhuru aina yubda, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. 4 kalimat kata Rasulullah. Yang 4 kalimatnya 4 kalimat terbaik setelah kalian membaca Al-Qur'an. La yadur aina yubda, tidak peduli dari manapun kalian mulainya. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. 4 kalimat ini kata Nabi kalau kalian baca, khairu min tuliyat alaihi syams, lebih baik daripada terbitnya matahari. Maksudnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita kenal ada 2 rakaat qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada amalan yang jauh lebih ringan, yaitu membaca 4 kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar, yang pahalanya seakan-akan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Dia baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Tidak peduli kata Nabi dari manapun dia mulainya. Mau dari alhamdulillah silahkan, dari Allah Akbar boleh, dari la ilaha illallah silahkan. Poinnya 4 kalimat dia baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Nah, zikir-zikir ini itu bisa kita baca kapan? Misalnya setiap selesai sholat sunnah. Adapun zikir yang khusus, maka ini hanya berlaku setiap selesai sholat wajib, setiap selesai sholat fardu. Kecuali misalnya ada zikir khusus pada sholat sunnah seperti witir misalnya, yang kita dianjurkan untuk membaca subhanal malikul quddus, yang itu dibaca 3 kali. Nah setelah itu silakan membaca bacaan apapun. Jadi setiap selesai salat wajib zikirnya khusus, setiap selesai salat sunnah yang khusus hanya kalimat istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah setelah kita berzikir, dianjurkan bagi kita, bagi yang menginginkannya, untuk apa? Untuk berdoa. Doa ini silahkan, baik selesai salat wajib ataupun selesai salat sunnah. Doa setiap selesai sholat itu diperintahkan. Pada saat Allah berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Kalau kita sudah selesai pada satu perbuatan, beralih kepada perbuatan berikutnya. Kalau benar-benar sudah selesai, wa ila rabbika farghab, maka hanya kepada Allah kalian berdoa, berharap. Sebahagian para ahli tafsir menyebutkan kalimat wa ila rabbika farghab, kepada Allah kalian berharap, maksudnya adalah setiap selesai sholat kita diperintahkan untuk berdoa, dianjurkan untuk berdoa. Doa selesai sholat wajib silahkan, doa selesai sholat sunnah juga diperbolehkan. Jangan kita anggap berdoa selesai sholat sunnah itu lebih utama daripada berdoa selesai sholat wajib. Sama, selesai sholat wajib boleh, selesai sholat sunnah juga diperbolehkan. Jangan kita punya perasaan berdoa selesai sholat wajib bid'ah, berdoa selesai sholat sunnah itu yang dianjurkan. Ini tidak ada dalil. Baik selesai salat wajib ataupun selesai salat sunnah silahkan untuk berdoa, dan idealnya kita memang berdoa, karena setiap ketaatan yang kita kerjakan kita sangat dianjurkan untuk berdoa setelah kita melakukan ketaatan tersebut. Dan banyak contoh yang diajarkan oleh orang-orang terbaik sebelum kita, sebagaimana yang sering kita dengar, setiap atau setelah seorang Ibrahim alaihissalam membangun bangunan Baitillah Ka'bah, beliau pun berdoa, wa yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna.
ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun bangunan Baitillah Ka'bah bersama anaknya Ismail, maka Ibrahim kemudian berdoa, taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Paling tidak kata para ulama ada dua faedah, ada dua pelajaran dalam doa Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pertama adalah Ibrahim ketika itu berdoa agar terimalah amal ibadah kami. Ibrahim ketika itu bersama Ismail, dan Ismail ketika itu belum balik. Disebutkan belum balik. Ini dalil bahwasanya anak kecil ketika dia beribadah, dia mungkin juga untuk mendapatkan pahala. Mungkin juga untuk mendapatkan pahala. Anak-anak misalnya kita suruh sholat, apakah mereka dapat pahala? Mereka mungkin mendapatkan pahala. Anak-anak disuruh puasa misalnya, apakah mereka dapat pahala? Mereka juga dapat pahala. Meskipun ketika mereka tinggalkan sholat tadi, tinggalkan puasa tadi, mereka tidak berdosa. Kenapa? Mereka belum balik. Tapi ketika mereka melakukan ketaatan, mereka tetap mendapatkan pahala. Karena konsekuensi Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Allah akan memberikan pahala kepada siapapun yang melakukan ketaatan. Entah dia adalah seorang yang sudah balik ataupun yang dia belum balik. Dan ini pelajaran pertama kata para ulama. Apakah dia mendapatkan pahala? Dia mungkin dapat pahala. Ada seorang perempuan, dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia angkat anaknya yang masih kecil. Ya Rasulullah, apakah ini juga dapat pahala haji ya Rasul? Kata Nabi, dia dapat pahala haji. Tapi ketika dia balik, maka kewajiban haji tetap melekat. Ada orang yang mungkin haji 2 bulan misalnya. Ada orang yang 2 bulan sudah melaksanakan ibadah haji. Apakah dia dapat pahala? Dia mungkin dapat pahala. Tapi apakah gugur kewajiban hajinya? Belum gugur. Kenapa? Dia belum akil balik. Dia belum akil balik. Dia tidak boleh misalnya 2 bulan yang lalu atau 59 hari yang lalu saya pernah sudah berhaji katanya. Apakah dia harus berhaji lagi ketika dia akil balik dan dia punya kemampuan? Dia harus berhaji. Dia harus berhaji. Karena hukumnya tidak gugur, tapi dia tetap dapat pahala. Dia tetap mungkin dapat pahala. Sebagaimana sekali lagi ada seorang anak yang diangkat oleh seorang perempuan, ya Rasulullah, anak saya ini kalau saya berhaji dengan anak ini ya Rasulullah, apakah dia dapat pahala juga? Dia dapat dan engkau mendapatkannya juga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bawa misalnya anak kita umroh, dia belum akil balik, apakah dia dapat pahala? Dia dapat pahala. Orang tuanya apakah dapat pahala? Orang tuanya dapat pahala. Orang tuanya juga dapat pahala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua kata para ulama, bagaimana seorang Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia tetap doa. Padahal semua orang tahu bahwasanya pembangunan Baitillah Ka'bah itu atas perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, maka pasti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya ibadah kalau sudah diterima oleh Allah, maka benar-benar akan menyelamatkan. Satu ibadah saja itu diterima oleh Allah, kita benar-benar akan selamat. Sampai Nabi SAW beliau pernah sebutkan, kata Rasul, man tawaddo'a fa ahsana wudu'i summa shalla rak'ataini muqbilan ala wajhillah wa la yatahaddas ala qalbi wajabatahul jannah. Siapapun kata Nabi dia berwudu dengan wudu yang baik, kemudian dia salat 2 rakaat, salatnya benar dan diterima oleh Allah, orang ini kata Nabi telah wajib berada dalam sorga. Dia benar-benar berada dalam sorga. Kapan? Kalau salatnya diterima. Bayangkan kalau hanya ada orang yang mengerjakan salat sunnah 2 rakaat dan salatnya diterima, orang ini wajib berada dalam sorga. Dan kita sudah melampaui ribuan rakaat dalam kehidupan kita. Kita sudah ribuan rakaat yang kita lakukan. Berapa puluh tahun kita salat. Kalau ada orang yang salat sunnah saja kata Nabi, salatnya baik, kemudian diterima, orang ini wajib berada dalam sorga. Ini baru salat sunnah. Bagaimana salat wajib? Dan ini gambaran bagaimana ketika satu ketaatan saja itu diterima, itu bisa menyelamatkan. Kita sering mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keutamaan ayat kursi. Kata Rasul, man qara ayatul kursi fi kulli duburi minas salatil maktubat lam yamnau dukhulul jannah ilal maut. Siapapun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat yang 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk berada dalam sorga Allah setelah kematian dia.
Ayat kursi kita baca setiap selesai sholat yang 5 waktu setelah zikir-zikir yang disyariatkan tadi. Kalau bacaan ayat kursi kita diterima, orang tersebut wajib berada dalam surga. Kenapa seorang Ibrahim alaihissalatu wassalam tetap berdoa taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami? Karena satu ibadah saja diterima, kita punya peluang besar untuk berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.